Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Evolusi Necromancer Terkuat. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 14. Cerita dimulai setelah membunuh Kidwell. Terdengar suara Ivy yang berkata, "Hai manusia bertopeng, siapa kau sebenarnya? Dan apa tujuanmu datang ke tempat ini?" Mendengar pertanyaan itu, Andreas berpikir, dasar sialan, kenapa dia datang di waktu yang tidak tepat? Terlebih lagi, dia jauh lebih berbahaya daripada Kidwell. Melihat orang bertopeng itu yang tidak menjawab pertanyaannya, dengan tatapan mata yang sinis, Ivy kembali berkata, "Kalau kau tidak menjawab pertanyaanku, maka aku akan membunuhmu, dan juga topeng itu akan aku robek dari wajahmu." Namun belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sebuah guncangan yang begitu keras telah menghancurkan gunung salju yang ada di atas mereka. Andreas pun berkata, "Asal kau tahu, para Black Magic telah menanamkan lingkaran peledak di atas sana. Kalau kau tidak menghancurkan lingkaran peledak itu, maka percayalah semua murid yang kalian bawa akan terluka." Mendengar apa yang dikatakan olehnya, Ivy pun tidak percaya begitu saja. Ia mengatakan kalau orang itu hanyalah membual untuk mengulur waktu. Lalu Andreas kembali berkata, "Percayalah kepadaku kalau lingkaran sihir itu sebentar lagi akan meledak, dan mulai saat ini aku akan menyerahkan semuanya kepadamu." Benar saja, setelah mengatakan itu, Andreas pun secepat kilat langsung pergi meninggalkannya. Dengan kesalnya Ivy berkata, "Dasar brengsek, aku berjanji suatu hari nanti aku pastikan akan menemukanmu dan langsung membunuhmu." Kemudian untuk menghentikan ledakan yang sebentar lagi akan terjadi, Ivy pun langsung berlari dengan sangat cepat menuju sihir peledak yang telah ditanam oleh pasukan Kidwell. Di sisi yang lain, setelah melepaskan topengnya, Andreas pun memperhatikan gunung itu. Ia sangat yakin kalau Ivy akan mampu mengatasi sihir peledak yang sudah mereka tanam. Cerita berpindah, terlihat sebuah kastil kuno yang begitu tua dan besar yang berdiri kokoh di wilayah Selat Tanera. Di dalam kastil itu terlihat seorang mayat putri duyung yang sedang dalam proses pembangkitan. Ternyata kastil itu adalah tempat rahasia yang dimiliki oleh Jester untuk membangkitkan mayat-mayat yang ia dapatkan. Dan juga tempat itu sering digunakan untuk melaksanakan kegiatan para Black Magic. Kemudian ia menyadari akan kehadiran seseorang dari arah belakangnya. Lalu ia berkata, "Salem, untuk apa kau datang ke sini? Ini adalah tempat istirahat pribadiku. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Seharusnya kau menunjukkan rasa sopan santunmu untuk memberitahuku sebelum kau datang ke sini." Namun sambil tertawa Salem berkata, "Bukan aku yang tidak sopan, tetapi dirimulah yang tidak memiliki sopan santun. Jester, apakah kau sudah meremehkanku? Seharusnya kau tidak mencoba untuk menipuku." Akan tetapi Jester pun menanggapinya dengan mengatakan kalau dia tidak paham apa yang dikatakan oleh Salem. Sontak ucapannya itu membuat Salem semakin marah. Ia pun langsung menggunakan kekuatannya yang terpancar di tangan kanannya. Salem berkata, "Jadi kau mencoba untuk berpura-pura menjadi orang yang bodoh. Apakah kau mau dikremasi agar kau tidak merasa lelah hidup dengan umur yang panjang?" Melihat Salem yang bersiap untuk menyerangnya, dengan tatapan mata yang tajam Jester mengatakan, "Apa yang kau inginkan sampai-sampai kau langsung datang ke sini untuk bertemu denganku?"
Salem pun mencoba untuk bersikap santai, lalu ia berkata, "Bukannya kau sudah tahu apa yang aku mau? Kalau kau masih saja bersikeras mengatakan kalau itu bukan karena ulahmu, melainkan sebuah bencana alam, maka percayalah bahwa kau berada dalam masalah besar. Seharusnya kau paham dengan apa yang aku katakan." Kemudian Salem pun melanjutkan kata-katanya, "Aku akan mengampunimu dan melupakan apa yang telah kau lakukan. Jadi sebagai imbalannya, aku ingin kau meminjamkan slot yang kau miliki selama 1 minggu." Beberapa hari kemudian, terlihat Andreas yang berjalan sambil memperhatikan tabletnya. Di sana ada sebuah berita kalau seorang black magic yang bernama Kitwell telah dikalahkan oleh Ivy, sang asisten profesor. Dan juga seorang putri dari keluarga Alphen memberikan sebuah kesaksian kalau dia telah diselamatkan oleh seseorang yang sangat misterius. Sedangkan target utama dari black magic itu adalah para siswa dari Akademi Rodland. Andreas pun bergumam, "Untuk saat ini aku harus bersikap santai dan tidak mencolok karena dalam beberapa hari Akademi Rodland akan sangat ramai. Mereka akan melakukan investigasi untuk mencari informasi tentang black magic itu." Kemudian Andreas menjadi waspada ketika Ivy yang berkata, "Sepertinya kau sangat menyukai tempat pelatihan para kesatria, sampai-sampai kau sering sekali mengunjungi tempat itu." Lalu Ivy pun meminta kepada Andreas untuk mengikutinya karena ada sesuatu yang harus ia bicarakan. Sambil mengikutinya, Andreas bergumam, "Apakah dia tahu tentang rahasiaku kalau akulah orang yang memakai topeng itu?" Kemudian Ivy pun menghentikan langkah kakinya. Ia pun berkata, "Seharusnya kau tahu mengapa aku jauh-jauh datang ke tempat ini hanya untuk bertemu denganmu." Mendengar itu, Andreas pun mencoba untuk berpikir jawaban apa yang akan ia ucapkan, karena apabila ia salah mengucapkan kata-kata, maka Ivy akan langsung mencurigainya. Lalu Andreas berkata kalau dia tidak tahu pasti mengapa ia menemuinya. Mendengar itu, Ivy hanya tertawa sinis. Ia berkata, "Jika kau mengetahui maksudku mengapa aku menemuimu, maka ini akan menjadi sangat mudah." Dengan tatapan mata yang tajam, Ivy kembali berkata, "Dean telah menceritakan kepadaku tentang 2 orang monster yang membunuh para murid di gunung itu. Jadi katakan kepadaku apa yang terjadi kepada mereka." Andreas pun menjawab, "Aku tidak tahu, bukannya aku sudah mengatakan kepada biro investigasi kalau aku berhasil melarikan diri setelah perhatian mereka teralihkan." Namun di dalam hatinya Andreas bergumam, "Aku sangat bersyukur kalau Dean tidak menceritakan bahwa kedua monster itu telah mengincarku kepada pihak investigasi." Akan tetapi Ivy tidak percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh Andreas. Tetap saja ia menaruh curiga kepadanya kalau dia pasti ada kaitannya dengan orang-orang black magic itu. Dengan santainya Andreas berkata, "Aku sudah berulang kali mengatakan yang sebenarnya, tetapi jika kau memang tidak percaya kepadaku, maka itu adalah hakmu, dan aku tidak bisa memaksakan kalau kau harus percaya kepadaku." Tiba-tiba saja Ivy pun langsung menebaskan pedangnya begitu saja. Akan tetapi Andreas yang memiliki refleks yang sangat bagus, ia mampu menghindari serangan dadakan itu. Tidak hanya sampai di situ saja, karena serangan pertamanya telah gagal, Ivy pun kembali melakukan serangan lagi untuk yang kedua kalinya. Namun dengan sangat cepat Andreas langsung mencabut pedangnya untuk menghalau serangan yang datang kepadanya. Kemudian setelah berhasil memblokir 2 serangan yang dilancarkan oleh Ivy, Andreas pun langsung melompat mundur untuk mengambil jarak di antara mereka berdua. Andreas berkata di dalam hatinya, "Padahal aku hanya mencoba untuk menangkis serangannya. Akan tetapi ia memiliki serangan yang sangatlah kuat, sampai-sampai pedangku pun menjadi retak." Lalu Ivy tertawa. Ia berkata, "Aku tidak menyangka seorang penyihir dengan tubuh kurus dan lemah sepertimu mampu menangkis seranganku, seorang asisten profesor dari Fakultas Kesatria. Sungguh sangat mencurigakan. Aku berpikir kalau kau pasti ada kaitannya dengan orang-orang itu."
Mendengar itu, Andreas mencoba untuk tenang. Ia tidak ingin ekspresi wajahnya terbaca oleh Ivy. Ia pun berkata, "Apakah yang kau maksud kalau aku salah satu dari mereka?" Di sisi yang lain, terlihat Vivian yang bertanya-tanya apakah memang benar kalau Andreas adalah seorang black magic. Sambil mengacungkan pedangnya, Ivy kembali berkata, "Bukannya ini sangat masuk akal? Setiap kali ada sebuah kasus yang berkaitan dengan black magic, kau selalu saja bertindak dengan mencurigakan. Dan di saat kita melakukan sebuah misi di desa Balorik, kau bahkan mampu mengalahkan seorang black magic yang sudah mengurungku." Namun di dalam hatinya Ivy berkata, meski bentuk tubuhnya memanglah sama, tetapi dia memiliki suara yang berbeda. Kalau memang dialah orangnya, lantas bagaimana dia melakukan itu? Saat mendengar Andreas yang berkata, apakah ia sangat tidak puas dengan apa yang ia ucapkan kepada biro investigasi. Dengan tatapan mata yang tajam, Ivy berkata, "Memang benar kalau aku tidak bisa percaya begitu saja. Dan juga setelah ujian semester telah selesai, yang aku lihat kalau Vivian telah berubah. Jadi aku bertanya, apa yang kau lakukan kepadanya?" Terlihat Vivian mencoba mendengarkan jawaban apa yang akan diucapkan oleh Andreas. Ia begitu penasaran apakah dia adalah Tuan Peri ataukah bukan. Akan tetapi sesuai dugaannya, ia begitu terkejut ketika Andreas yang berkata kalau dia hanya mencoba untuk menyelamatkannya. "Sebenarnya aku tidak ingin berbicara tentang ini, tetapi ini adalah kenyataannya. Aku hanya masuk ke dalam penghalang itu dan menyelamatkannya. Cuma itu yang aku lakukan." Mendengar apa yang dikatakan oleh Andreas, Vivian hanya tersenyum. Ia begitu lega karena Andreas adalah Tuan Peri yang telah menyelamatkannya di waktu itu. Kemudian ia mendengar kalau Ivy telah berbicara dengan nada yang tinggi kepada Andreas. Ia mengatakan kalau apa yang diucapkan oleh Andreas hanyalah kebohongan. Bagaimana caranya seorang pecundang sepertimu bisa masuk dan keluar dengan sesuka hati dari dalam penghalang black magic itu? Namun mereka berdua langsung terdiam ketika dari arah belakangnya Vivian yang berkata kalau apa yang dikatakan oleh Andreas memang benar adanya. Dan itu bukanlah sebuah kebohongan. Ia mengatakan kalau Andreaslah yang telah menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu, Ivy langsung terdiam. Ia tidak menyangka kalau dia telah salah menilai Andreas dengan menuduhnya sebagai salah satu dari seorang black magic. Kemudian ia pun langsung menghentikan niatnya untuk menangkap Andreas dan memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya. Sambil berlalu meninggalkan mereka berdua, Ivy berkata, "Sampai saat ini aku masih tidak bisa percaya kepadamu begitu saja. Jadi aku terus akan mengawasimu." Setelah itu, Andreas pun mengucapkan terima kasih kepada Vivian karena dia telah membantunya untuk menjelaskan kepada Ivy kalau dia bukanlah salah satu dari mereka. Dengan wajah polosnya, Vivian pun berkata, "Wahai Tuan Peri, Anda tidak usah khawatir apapun yang Anda lakukan, maka saya akan mencoba untuk membantu Anda." Cerita berpindah ke rumah Andreas yang baru saja ia dapatkan kembali. Di dalam rumah itu terlihat Amy yang sedang bekerja dengan sangat serius. Ia mencatat beberapa salinan dari sebuah buku yang ia baca. Kemudian ia dikejutkan oleh pembantunya yang datang menghampirinya dengan mengatakan kalau dia telah selesai membersihkan mansion itu. Namun ia berpikir ia merasa tidak pantas untuk memasuki ruang kerja yang telah digunakan oleh kepala keluarga terdahulu. Dan ia meminta kepada Amy untuk memeriksa apa yang ada di dalam ruang kerja itu. Mendengar itu, Amy pun langsung bergegas untuk memeriksa ruang kerja ayahnya. Ia mengatakan mungkin saja ia akan menemukan beberapa barang dari peninggalan ayahnya. Sesampainya di hadapan pintu ruangan itu, ia berkata di dalam hatinya, "Sudah sangat lama sekali aku tidak memasuki ruang kerja ayahku. Aku teringat di waktu kecilku kalau kami sering dimarahi oleh ayah ketika kami membuat keributan di dalam ruangan ini."
Setelah membuka pintu itu, ia begitu terkejut karena ruang kerja ayahnya sangatlah berantakan. Perlahan, Ami pun memasuki ruangan itu. Ia berkata, ini adalah hal yang wajar karena sudah sangat lama kalau rumah ini tidak ada satu orang pun yang datang untuk mencoba mengurus rumah ini. Kemudian ia melihat sebuah bingkai yang tergeletak di atas lantai. Perlahan ia pun langsung mengambil bingkai itu dan memperhatikan foto apa yang ada di sana. Akan tetapi tanpa ia sadari, sebuah cahaya di antara susunan buku yang ada di belakangnya telah bersinar begitu saja. Cerita berpindah di sebuah kereta yang menuju kepada wilayah Wilton. Andreas pun berkata, "Wahai Master Salem, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda begitu terang-terangan datang menemuiku? Yang membuatku tidak mengerti kenapa seorang black magic terbaik di benua ini telah muncul di hadapan publik seperti ini." Salem berkata, "Dasar bocah sialan, kenapa kau begitu mengeluh ketika aku telah memberikanmu pelajaran tambahan secara langsung seperti ini? Apakah kau tidak tahu bahwa ada begitu banyak orang yang telah mengincarmu? Semua ini terjadi karena kau begitu lemah." Di dalam hatinya Andreas bergumam, apakah Pak Tua ini sama sekali tidak menghiraukan apa yang aku bicarakan? Kemudian Salem kembali berkata, apakah kau tahu kalau aura di dalam dantian dan juga mana di dalam jantungmu adalah hal yang sama? Jadi secara teori kau bisa mengubah mereka dan menggunakan keduanya. Tentu saja itu akan mustahil bisa dilakukan apabila kau tidak memiliki dual core. Tetapi kita tidak perlu mengkhawatirkan itu karena kita telah memiliki keduanya. Dengan sombongnya Salem kembali berkata, aku adalah Salem yang hebat, akan mengajarimu sebuah metode yang aku ciptakan untuk mengubahnya dengan praktis. Jadi dengarkan aku baik-baik apa yang aku katakan. Beberapa saat kemudian, setelah mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Salem, Andreas pun berpikir, teknik dan aktivasinya sangat mudah untuk dilakukan. Aku tidak pernah menyangka kalau aura bisa dirubah menjadi mana di dalam jantungku secepat ini. Salem, metode yang kau ciptakan sungguh sangat luar biasa. Ketika melihat Andreas yang mulai memahami apa yang ia ajarkan tentang perubahan mana dan dantian secara praktis, ia pun meminta kepada Andreas untuk melatih perubahan itu secara berkala. Lalu Salem pun berencana untuk pergi. Akan tetapi Andreas langsung menahannya dengan mengatakan kalau ia meminta sebuah penjelasan tentang satu hal lagi. Dengan tatapan mata yang penuh tanda tanya, Andreas pun bertanya apakah ia mengetahui tentang ayahnya ataupun sebuah rahasia dari keluarga Cromwell. Mendengar itu, Salem pun mengatakan kalau dulu ayahnya adalah salah satu murid dari kakek Morne. Terlihat Andreas yang tidak menyangka akan pernyataan itu kalau ayahnya adalah seorang black magic. Lalu Salem kembali berkata, sudah aku bilang kalau kau harus mencarinya sendiri karena sangat merepotkan apabila dijelaskan sejak dari awal. Dan setelah mengatakan itu, Salem pun langsung pergi meninggalkannya. Meskipun ada ratusan pertanyaan yang belum sempat diucapkan oleh Andreas. Di dalam hatinya Andreas bergumam, Ken Cromwell adalah seorang black magic. Entah itu ketika aku memainkan game ini ataupun aku menjalani karakter Andreas, aku sama sekali tidak pernah menyadari kalau dia adalah orangnya. Aku akan kembali menuju ke rumah dan mencari tahu tentang Ken Cromwell. Mungkin saja aku akan menemukan sebuah informasi yang sangat berguna untukku. Beberapa saat kemudian, terlihat Andreas sangat terkejut ketika ia memasuki ruangan kerja ayahnya yang terlihat begitu rapi dan bersih. Ami pun menjelaskan sebelum ruangan itu dibersihkan, kondisinya sangatlah mengerikan karena sudah sangat lama ruangan itu tidak pernah dibuka. Kau tidak usah khawatir, meskipun kami telah mengganti beberapa furnitur dengan yang baru, tapi aku pastikan kalau benda-benda penting lainnya masih tersimpan dengan aman.
Jadi ruangan ini bisa kau jadikan sebagai kantor pekerjaanmu. Kemudian dengan penuh bersemangat, Ami pun memamerkan foto keluarga ketika mereka masih kecil. Sebuah foto keluarga yang membuat mereka menjadi nostalgia ketika hidup bahagia bersama kedua orang tua mereka yang masih hidup. Andreas yang memperhatikan foto itu, ia bergumam, "Entah kenapa aku merasa nostalgia, tetapi di saat yang bersamaan aku merasa kalau perasaan ini adalah milik orang lain." Namun mereka berdua sangatlah terkejut ketika Andreas menyentuh foto itu. Tiba-tiba saja sebuah cahaya yang begitu terang telah bersinar yang keluar dari dalam bingkai foto itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.